Guys, welcome back to my video. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Mumet dah, mumet. Oke. Yeay. Untuk kali ini spesial saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa nasional, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, waktunya yang muda berkarya. Ya, untuk kali ini spesial Hari Sumpah Pemuda dan juga Hari Bahasa Nasional tanggal 28 Oktober 2020. Aku akan membuat salah satu contoh aja, video kecil-kecilan aja untuk Hari Sumpah Pemuda, yaitu penggambaran yang bisa kita contohkan untuk menjadi tauladan para pemuda bangsa, yaitu wayang Wisanggeni. Tokoh pewayangan Bambang Wisanggeni, anak dari Harjuna dengan pasangan Dewi Dersanala, putu dari Betara Brahma. Nah, pasti kalau ada yang dengar Betara Brahma pasti nyambungnya ke Hindu kan? Ya. Oke. Aku masih ngurus ya, maaf aku menghadap ke bawah bukan karena aku nyontoh, tapi memang ini ada tugas atau ada suatu hal yang memang ada tugasnya. Maaf, ini HP-nya agak burik. Oke, langsung aja. Bambang Wisanggeni guys, kenapa aku jadikan salah satu contoh pemuda sekarang? Karena percaya gak percaya, setiap wayang meskipun itu bertahta dewa, bertahta ratu, ini adalah anak yang sangat-sangat angkuh tapi dengan bukti yang nyata. Karena apa? Angkuhnya dengan bukti. Dia sombong dengan pintaran karena memang kepintarannya sangat-sangat pintar gitu loh. Aku bilang gitu karena banyak sekali cerita-cerita pewayangan bahwa Bambang Wisanggeni itu pintar tapi sombongnya banget. Tapi sombongnya itu karena memang kepintarannya. Meskipun dia sombong sekali, tapi gak ada pernah dia cerita-cerita dia goblok, gak ada. Beneran gak ada. Dan sebagai tauladan juga gitu loh. Pemuda harus bisa menjadi contoh yang tua, meskipun yang tua itu harusnya menjadi contoh, tapi dia bisa menjadi contoh untuk yang pemuda. Dia menuntun yang tua gitu loh. Bambang Wisanggeni itu nuntun yang tua gitu loh. Percaya nggak percaya? Dalam lakon Wahyu Topeng Wojo, di situ ada cuplikan Kresna mempunyai kesalahan pada Raden Gatotkaca dengan mendukung Boma Narakosura, anaknya sendiri dari Trajutresna. Nah, dalam hal itu sebenarnya Wahyu Topeng Wojo diberikan kepada Gatotkaca, tapi kemudian dia karena yang punya wahyu itu Betara Guru atau Sang Hyang Manikmaya, maka otomatis dengan gampang mudah dibujuk oleh Betara siapa? Lupa aku. Yang enggak usah Betara lah, dibujuk oleh ayahnya Boma yaitu Prabu Kresna dari Dwarawati. Nah, ketika itu kemudian otomatis Bambang Wisanggeni itu tahu gitu loh, tahu karena dia itu setengah dewa, dewa apa namanya, yang paling pucuk sendiri atau buyutnya Mbah, apa buyutnya dewa, yaitu Sang Hyang Wenang. Nah, di situ kemudian Bambang Wisanggeni menjadi berhala dan Betara yang mertuanya Prabu Baladewa yang menjadi mbahnya Boma Narakosura tadi itu kemudian kasor atau kalah perang dengan Bambang Wisanggeni tadi. Nah, kemudian Kresna pun disuruh, padahal Kresna pun sebenarnya nggak mau loh, nggak berani beneran. Jadi Kresna itu tidak berani karena kemudian ceritanya itu dia juga ikut jadi berhala karena memang terlalu ikut dengan anak. Kemudian peranglah mereka, perang. Kemudian akhirnya
turun juga Hayang Menang. Nah di sini kebenaran Bambang Wisanggeni benar-benar menjadi benar, tidak bisa disalahkan. Nah saya bilang begini, kemudian Bambang Wisanggeni bilang begini pada Kresna, kemudian diingatkan pada Betara sama Hayang Menang. Betara Guru juga disalahkan karena dia terlalu mengikut gitu loh. Terus kemudian tapi ada yang versi lain ya, Bambang Wisanggeni itu enggak tahu tapi ditunjukin sama Batara Narada guys. Kemudian kekalahan Kresna memerangi Bambang Wisanggeni. Kemudian sama Bambang Wisanggeni langsung disalahkan sekali sama Kresna. Ternyata di sini juga ada cerita moral lain, selain pemuda itu juga bisa menjadi contoh untuk tua, yaitu kita tidak harus menjadi orang tua, tidak harus menuruti apa yang diinginkan anak. Nah, disinilah peran anak muda untuk menjadi contoh tua, untuk contoh yang tua itu seperti ini. Dia meskipun kecil tapi kita bisa mengingatkan kepada orang yang lebih tua, karena orang yang lebih tua itu juga harusnya memberikan contoh. Jadi kalau salah kita ingatkan gitu loh, kalau kita tahu kebenarannya. Jadi gitu. Dan oleh sang ini dibilangin, kamu itu tidak harus menuruti apa yang dengan anak. Jika yang diinginkan anak itu baik, orang tua wajib menuruti. Tapi kalau yang diinginkan anak itu jelek, orang tua tidak wajib menuruti gitu loh. Jadi kalau ada anak, kalau yang tadi kita mempunyai anak, dia ingin sesuatu hal yang dia inginkan. Contohnya yang seperti lakon tadi, anak kita ingin pintar, kita yang ingin anak itu pintar. Jadi anak itu kesusahan untuk berusaha keras, dia nggak mau jadi pintar, tapi dia benar-benar ingin pintar tapi malas. Padahal kalau kita ingin jadi pintar kita harus rajinkan, iya kan? Makanya dari itu kemudian kita kalau kita dimintain anak, pak minta itu dong, minta sogok gurunya supaya mau memberikan ranking 1 padaku biar pintar gitu. Kalau kita jadi orang tua terpaksa menuruti anak, nah kesalahannya sangat besar guys. Karena saya bilang gitu karena memang salahnya besar. Kita nyogok itu perbuatan dosa, sama saja kita mengharamkan kepintaran anak, dan itu pun jadi contoh yang jelek dan juga menjadi suatu kebohongan yang besar. Kita hanya membohongi kita sendiri, anak itu membohongi dirinya sendiri, anak itu juga membohongi orang tuanya, sama saja itu loh. Jadi bagi saya di sini banyak sekali cerita perannya. Pemuda itu harus menjadi contoh untuk orang tua gitu. Dengan cara bagaimana? Orang tua akan menuntun kita ke jalan yang benar, otomatis. Kalau kita ngaji, kalau kita disuruh ngaji, ini untuk orang Islam, kalau kita disuruh orang ngaji, kita harus beneran ngaji. Dan kuingatkan lagi ya, akan kuingatkan ini, orang itu tidak harus menjadi pintar. Orang itu harus punya ilmu, harus mau mencari ilmu. Karena apa? Ilmu itu menuntun kita ke kepintaran. Sedangkan pintar tidak harus karena ilmu. Karena kalian percaya sendiri, kalian harus percaya, ini omongan saya, tidak semua orang yang kalian jelek-jelekan bodoh itu tidak selalu bodoh. Karena apa? Orang pasti ada pintarnya dalam kebidangannya masing-masing. Contohnya YouTuber ini sendiri, saya sendiri aja gak pintar, benar-benar gak pintar. Bahasa Indonesia gak pintar, bahasa Jepang gak pintar, bahasa Inggris gak pintar. Padahal saya ke jurusan bahasa, saya gak bisa bahasa. Tapi percaya gak percaya, saya hanya punya kepintaran satu bidang, yaitu ini wayang kulit. Saya hafal wayang kulit, beneran saya hafal, dan saya ingin jadi dalang. Saya pintar di pewayangan, tapi gak bisa pintar dalam akademik saya. Tapi saya percaya ini adalah bidang saya. Dan percaya gak percaya, ada lagi gamer itu gak pintar. Ada teman saya gamer gak pintar
bahasa gak pintar, pelajaran apapun gak bisa. Tapi loh, kok bisa game? Sama saja itu masih pintar. Game, padahal game sekarang sudah diakui olahraga e-sport loh. Bagaimana? Gitu loh. Jadi aku gak akan goblokin orang, benar-benar gak akan goblokin orang. Saya hanya goblokin orang hanya untuk kelucuan, tidak akan goblokkan orang untuk kebenaran. Karena apa? Saya percaya orang-orang itu ada pintar pada bidang-bidangnya. Ada yang pintar kedokteran tapi gak pintar polisi. Ada yang pintar kekuatan tapi gak bisa pintar dalam otak. Nah, itu pasti ada gitu loh. Karena otak manusia pasti selalu berjalan sesuai dengan yang ditakdirkan. Jika kita ditakdirkan menjadi dalang, jadi dalang. Jika kita ditakdirkan menjadi guru, akan menjadi guru. Tidak ada takdir miskin guys, beneran gak ada. Hanya ada yang mampu. Kekayaan hanya dari Gusti Allah. Jangan sombong-sombongkan. Nah, kembali ke contoh pemuda, kita seperti saya ini menontonnya seharusnya saya tidak ingin jadi YouTuber pedalangan. Saya ingin jadi YouTuber game gitu loh. Tapi karena memang saya ingin memberikan suatu hal yang baik untuk kalian, saya melewat dengan video hal begini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, saya juga mencontohkan Bapak Ustaz ini juga mencontohkan pemuda yang memimpin semuanya. Jadi sebagai pemuda, umur kalian berapapun, jika kalian memang mempunyai suatu hal yang ingin diingatkan, mempunyai kebaikan, maka jadilah pemuda yang bisa memimpin semua umur gitu. Oke. Karena ada suatu kesalahan di sini tadi, di video tadi ada yang patah-patah. Jadi langsung aja, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Untuk selanjutnya, selamat Hari Sumpah Pemuda, selamat Hari Bahasa Nasional, dan semoga kita doakan semoga corona segera hilang dari Indonesia. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you for watching. Matur sembah nuwun. Rahayu untuk semuanya, rahayu untuk sedaya kemawon. Kanca-kanca kulur, ojo nganti lali pantau my channel. Oke. Bye bye, goodbye. Arum Gandanyo.